Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara kali ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua langsung ke pemaparan yang akan dilaksanakan oleh anggota guru penggerak kita, yaitu Bu Sainab, Bu Dewi, dan Pak Yayat. Dan kemudian yang ketiga adalah acara penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Sarjiatun, kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya, terutama untuk Buna, Bu Dewi, dan Pak Yayat yang hari ini akan melakukan pengimbasan, ya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita yang belum masuk menjadi CGP mudah-mudahan tergerak hatinya, ya. Tapi alhamdulillah kalau di sini udah sebagian besar, ya. Jadi mudah-mudahan pengimbasan hari ini menjadi pengetahuan baru bagi yang belum, terutama yang sudah masuk CGP, terutama buat Pak Perdi, Bu Ima, ya. Jadi untuk pembelajaran mudah-mudahan jadi lebih tahu, oh ini loh caranya pengimbasan, ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi, ya. Karena ini namanya baru pertama, mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya, terutama untuk menjadi guru penggerak yang betul-betul bisa menjadi menggerakkan sekolahnya, ya. Entah itu menggerakkan murid-muridnya, menggerakkan teman-temannya, dan juga menggerakkan sekolahnya supaya lebih maju ke depan, ya. Jangan pernah mundur, ya. Tapi namanya bergerak pasti ke depan, ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acaranya lancar dan bisa mendapat nilai plus, ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya langsung saja ke materi pengimbasan. Untuk yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Yayat Hidayat SPD. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati serta rekan-rekan guru yang sangat luar biasa, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita hadir di ruangan ini dalam rangka sebagai salah satu tugas dari guru penggerak, yaitu pengimbasan budaya positif, ya, yang insya Allah akan saya paparkan beserta rekan-rekan saya, ada Ibu Sainab dan Ibu Dewi Purnamasari. Untuk itu, sebelum kita mulai pembahasan tentang apa sih budaya positif itu, sekarang saya pribadi akan bertanya sama rekan-rekan, apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa pemantik, ya? Apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa menjelaskan dari rekan-rekan terkait budaya positif itu apa saja? Silakan.
izin sebelumnya ya, kalau menurut pandangan saya budaya positif itu adalah budaya kebiasaan yang arahnya kalau bisa ke arah yang lebih baik, yang dikatakan kepala sekolah lebih maju, lebih inovatif, yang arahnya lebih baik dari yang kemarin. Seperti itu budaya positif. Pokoknya arahnya yang bisa memperbaiki atau lebih cenderung ke arah yang lebih positif, baik lagi. Ini. Sangat luar biasa untuk Ibu Amel. Terima kasih. Mungkin sedikit ulasan terkait dengan budaya positif ya. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan atau pembiasaan yang lebih baik dan terus meningkat lebih baik lagi. Nah, sebelum ke budaya positif, ada yang namanya disiplin. Disiplin itu berasal dari kata disipline. Coba Bu ini agak ke atas lagi. Nah, disiplin. Nah, ini adalah yang namanya makna disiplin, yaitu berasal dari bahasa Latin ya. Disiplina yang artinya belajar ya. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid atau Socrates and Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah, yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, cenderung keterpaksaan. Contohnya, kenapa kita setiap pagi tergesa-gesa datang ke sekolah? Takut terlambat, bukan datang dari dirinya. Aduh, kalau saya terlambat datang, ntar TKD-nya kena potong, ya enggak? Terus, wah kalau saya datang terlambat nanti saya kena teguran kepala sekolah. Berarti kan ada dorongan dari luar, bukan dorongan dari diri kita sendiri, ya. Nah ini yang salah ya, pemaknaan kata disiplin yang sekarang kita alami ini adalah kita bisa bersikap disiplin karena ada dorongan dari luar ya, ada dorongan dari luar sehingga ya tadi intinya kan kepatuhan, tapi kepatuhan yang dipaksakan, bukan kepatuhan yang datang dalam dirinya kita sendiri, dorongan dari diri kita sendiri. Makanya kelihatannya selalu kerepotan datang ke sekolah cepet-cepet. Karena apa? Karena bukan datangnya dari dorongan dirinya sendiri, tetapi dari dorongan dari luar. Satu tadi takut kena teguran kepala sekolah. Yang kedua, ketika telat TKD saya terpotong. Itu beda ya. Nah, yang kami bahas di sini adalah yaitu disiplin budaya positif, yaitu disiplin yang hadirnya dari dorongan diri kita sendiri ya. Slide selanjutnya bina. Nah ini nilai-nilai kebijakan universalnya ya, kebajikan ya, yaitu yang berasal dari ini. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Adapun nilai-nilai tersebut bersifat universal ya, dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan pasti. Kita datang ke sekolah, kita berangkat dari rumah juga, semua perbuatan pasti memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser ya, pada teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan, yaitu menurut Diane Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, adapun profil pelajar Pancasila, kurikulum kita ini sekarang kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini kembali lagi menganut sistem pendidikan yang digalakkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada semboyan ya yang sangat fenomenal sampai sekarang, yaitu apa? Ingalso Sungkolodo Tuturi Ingatyo Mangun Kalso Tuturi Handa Yani. Nah itu. Nah pendidikan kita ini akan dibawa ke arah situ
Jadi guru itu akan kembali lagi sebagai fasilitator, ya, karena sudah mulai bergeser, semua segala sesuatu itu sudah diarahkan ke nilai tujuan itu nilai, tapi terkadang lupa dengan hak-hak yang harus didapatkan oleh anak itu sendiri. Karena apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, perkembangan anak atau manusia itu peserta didik itu ada yang namanya dari ada perkembangan itu ada perkembangan sesuai zamannya dan mempunyai bakat unik. Jadi setiap anak itu memiliki bakat-bakat tersendiri atau unik, ya. Kalau pembelajaran yang setelah kita lewati atau yang sebelum-sebelumnya, kita selalu dituntut dengan nilai KKM, ujian tertulis, ujian sementara kita melupakan hak, ya, hak anak itu sendiri, karena anak itu tidak semua memiliki bakat yang sama, sifatnya unik. Nah, di sini di dalam program Guru Penggerak ini kita akan kembali lagi melaksanakan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara, di mana setiap anak itu memiliki unik bakat tersendiri-sendiri atau keunikan yang tersendiri-sendiri, ya. Nah, dari sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lanjut, Bu. Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia, ya. Nah, tadi ya yang saya bilang, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Nah, sampai saat ini arti disiplin itu ini yang masih kental, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi, kalau kita datang terlambat, maka TKD kita akan terpotong. Apa yang terjadi, ya, apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu motivasinya dari eksternal, dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Untuk mendapatkan imbalan, kembali lagi tadi, imbalan itu kan banyak, berupa pujian kah, ya, berupa apa yang kita dapatkan, TKD kah, gitu kan. Ini juga sama dengan dari motivasinya dari eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang akan kita gali adalah yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Berarti datangnya dari dalam diri kita sendiri, atau motivasinya yaitu motivasi internal, ya, tujuan disiplin positif. Nah, ini merdeka. Nah, kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Ini yang terkadang sulit, ya, gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Perlu sikap ikhlas dan, ya, kita harus melatih diri, ya. Makanya ada yang sosok-sosok mungkin guru kita yang zaman kita masih sekolah dulu, dia datang pagi-pagi. Kalau kita yang lihat kok repot amat, ya, datang pagi-pagi. Tapi bagi yang menjalankannya karena dorongan dari dirinya sendiri, enjoy aja, menikmati. Nah, yang saya harapkan dan yang pemerintah harapkan dalam kegiatan Guru Penggerak pun itu yang diharapkan. Jadi motivasi itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari eksternal lagi, apalagi dengan kaitannya disiplin, ya. Lanjut. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seorang untuk melakukan suatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ya. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Nah, ini yang bahaya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini, sehingga apa? Kita melakukan suatu ada tujuan yang diinginkan, berupa kalau tidak penghargaan, kalau enggak ada hadiah tertentu, ya, dari orang yang meminta atau membujuk. Berarti kan diminta oleh pemerintah daerah, kita diberikan hadiah TKD. Nah,
Nah, dampaknya itu nanti akan ketergantungan. Ketika TKD kita turun, apakah kita akan sama semangatnya? Pasti akan berubah. Nah, itu ya. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfikon, penghargaan menghukum yang kalah merasa bodoh atau kurang pintar. Nah, ini masih banyak terkadang kita lakukan tanpa kita sadari, kita terapkan terhadap anak-anak. Dan sebetulnya ini yang harus dihindari, ya. Nanti mungkin untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya yang terkait dengan apa yang namanya restitusi. Ada juga yang namanya keyakinan kelas. Ada juga nanti kesepakatan kelas. Nah, ini yang kita terapkan nanti ya. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Yang kalah kadang kurang senang dan bisa saja menindas yang menang. Ini. Jadi yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas, ya. Yang kalah sebelumnya sudah mengetahui kemampuannya dan kadang-kadang udah dia mau pinter, udah dia lebih bagus, saya gak usah ngapa-ngapain lagi lah, percuma. Saya mau berbuat juga tetap aja. Nah, ini bahaya ya. Yang keempat yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik kesadaran diri untuk menjadi lebih baik akan berkurang, ya. Jadi karena datangnya dari apa yang dihukum dengan oleh penghargaan seperti itu. Sama halnya dengan anak. Ketika kita biasa membiasakan penghargaan dengan bentuk barang, itu pasti akan ketergantungan. Contohnya ada guru agama ketika mengajar, ketika anak nilainya bagus, dia memberikan penghargaan baik dalam bentuk permen atau apa. Nah, besok harinya lagi ada lagi guru yang lain olahraga. Ketika tidak memberikan penghargaan pasti gak asik enakan sama ibu guru ono, saya dapat permen. Kalau bapak ini gak dapat apa-apa. Nah, itu yang bahaya ya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kesadaran dalam diri untuk menjadi lebih baik ya akan berkurang. Lanjut Binat. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama adalah beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Beri pengakuan secara konsisten atau fokus pada proses. Nah, di sini banyak sekali kita lupa prosesnya. Terkadang kita dan kebiasaan yang terjadi di wali murid pun seperti itu. Terkadang kita tidak fokus kepada proses, hanya kepada nilai akhir. Makanya ketika anak nilai rapotnya bagus, orang tua dikasih tahu, tapi orang tua nggak tahu prosesnya seperti apa yang kita lakukan seperti apa. Kita terkadang lupa prosesnya semua itu. Ketika sudah pembagian rapot nggak ada lagi, nilainya bagus, si A nilainya bagus seperti ini, tapi lupa. Kadang-kadang orang tua menanyakan prosesnya, gimana sih ini anak seperti ini, gitu ya. Tuh, jadi lanjut Bino. Nah, ini ada pembuka. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Jadi bahasa-bahasa ya, contoh-contoh pengakuan. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kadang kita salah mengungkapkan bahasa ya. Kemarin saya perhatikan, nah itu kan sering ya. Tapi kalau dengan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Ini ketika kita menolong anak murid, menolong di temannya di kelas. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Nah, jadi awali saya menghargai atas apa yang kamu lakukan, itu kan pembuka. Tetapi nanti saya menghargai atas kepedulianmu kepada teman kamu yang membantu ketika teman kamu dalam keadaan kesulitan. Ya. Yang selanjutnya adalah terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Jadi semua didasarkan kepada dalam diri anak itu sendiri. Terkadang kita lupa hal-hal sepele yang membuat rasa bangga terhadap anak itu sendiri, sehingga memberikan motivasi untuk anak itu selalu berbuat
lebih baik, bukan dari eksternal tapi datangnya dari diri anak itu sendiri. Lanjut Bina. Nah, tindakan guru. Nah, kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, ini sering sekali. Ya, satu buku penuh, wah, satu lembar anak-anak. Nah, ini termasuk kategorinya hukuman atau konsekuensi? Coba. Hukuman ya, berarti masuknya kategori hukuman karena datang terlambat sekolah, nulis di buku. Sekarang saya tanya manfaatnya apa? Ada manfaatnya cuma Yang ada bukunya tambah lama tambah habis ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman juga. Nanti akan timbul rasa ketakutan. Jadi bukan dari dirinya sendiri dia akan berubah ya. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Masuknya hukuman atau konsekuensi. Ini nanti ada bedanya hukuman dan konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya. Ini juga termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga termasuk ke dalam hukuman. Nah, mari kita simpulkan hukuman atau konsekuensi. Bu Ina, nah di sini ya. Yang tadi Bu Ina. Yang nah ini. Nah, di sini ya. Jadi ada konsekuensi, ada hukuman. Nah, ini jadi mencatat termasuk hukuman. Lari mengelilingi juga termasuk hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga termasuk konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat juga termasuk konsekuensi. Nah, sekarang perbedaannya yaitu, nah ini hukuman. Yang namanya hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi ya, ketika kita dikasih hukuman. Tetapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena dia melakukan itu ya, kamu tahu konsekuensinya apa? Kamu harus lari mengelilingi lapangan bola basket. Nah, pasti sebelum ini ada yang namanya kesepakatan kelas. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami yang lain. Ada yang namanya kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu akan lahir yang namanya keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas itu gak ada lagi hukuman, tapi jangan larinya ke konsekuensi karena peraturannya dibuat dengan anak itu sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas, jadi anak, saya sadar bahwa saya salah melakukan ini, bukan hukuman lagi, tapi saya tahu konsekuensinya apa yang harus saya ambil gitu kan. Membuat sakit anak sakit secara fisik ya, membuat sakit anak secara fisik maupun hati. Wah, saya kesel sama Pak Arif nih gara-gara saya datang terlambat, suruh bersihin kamar mandi atau seperti apa gitu kan. Membuat, nah tapi kalau konsekuensi membuat anak akan merasa tidak nyaman dalam jangka yang pendek. Nggak nyaman, saya gara-gara ini nih. Tapi dia nggak sampai berkepanjangan. Besok-besoknya lagi ya, kalau memang saya pengen tidak dapat melanggar, ya berarti saya harus tahu konsekuensinya, saya harus datang lebih cepat lagi. Anak membenci kedisiplinan, ini yang sering terjadi ya, ketika ngerjain PR tapi bukan datangnya dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, pasti akan ada rasa membenci kedisiplinan. Ini amat sih aturannya, ribet amat, pasti ada bahasa seperti itu ya. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak akan menghargai disiplin karena dibuat oleh dirinya sendiri melalui kesepakatan kelas, nanti turun ke keyakinan kelas ya. Mendorong anak paksaan, jelas kalau hukum itu paksaan ya. Kalau dari konsekuensi stimulus atau tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman, sementara kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, ini yang bahaya ya. Konsep diri yang baik, anak belajar menyembunyikan kesalahan
Karena anak pasti, siapa yang nggak mengerjakan PR? Pasti, udah. Ketika disamperin, mana buku PR-nya? Aduh Pak, ketinggalan di rumah. Padahal nggak ngerjain PR. Ketinggalan di rumah, ya sudah, ambil di rumah. Bingung lagi dia, beralasan lagi untuk berbohong. Karena dia berusaha menyembunyikan. Tetapi kalau dengan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Aduh, saya daripada nanti ditanya-tanya, datangnya dari diri sendiri. Anak marah, rasa bersalah, dipermalukan pasti ya. Secara tidak sadar kita kadang-kadang ketika menghukum anak itu pasti akan membuat dirinya malu, ya. Nah, tapi ketika konsekuensi kehilangan hak, contohnya tadi tidak boleh pakai sepatu seharian di kelas, itu hak dia, pakai sepatu hilang, ya. Kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman, pasti nggak nyaman. Yang lain pakai sepatu, temannya nggak pakai. Diasingkan untuk sementara tadi, yang lain seragam pakai sepatu, anaknya enggak. Lanjut Minal. Nah, ini untuk restitusinya mungkin akan dibahas oleh rekan saya, Ibu Dewi Purnamasari. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang intinya yang baik diambil, yang kurang baiknya tolong ditinggalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi restitusi di sini adalah kita sebagai pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan, bukan menghakimi. Kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan. Jika kesalahan A, kesalahan B yang mereka lakukan, apa konsekuensinya? Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Yayat ya, tentang konsekuensi. Nah, sehingga kita sebagai seorang pendidik tidak menghakimi siswa, tidak menghakimi murid sehingga mereka merasa nyaman. Lanjut, Oke, nah di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Untuk identitas gagal itu biasanya kepada pendidik yang lebih mengutamakan hukuman. Misalnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kayak guru memberikan hukuman yang seperti tadi sudah disampaikan, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, dan bila konsekuensi dilaksanakan itu memang tidak nyaman juga untuk murid, hanya tidak dengan jangka waktu yang panjang, paling hanya berbekas ya sehari, besoknya mereka sudah lupa. Tapi untuk hukuman itu panjang, akan membekas di ingatan mereka dan menguatkan murid. Untuk restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian untuk korban, nah mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan, kemudian korban mendapat ganti. Murid akan tersakiti. Untuk konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kita lihat di poin ini. Untuk hukuman, anak mendapatkan rasa sakit di hatinya dan pengalaman yang tidak menyenangkan. Sedangkan konsekuensi, anak dibuat nyaman, anak dibuat tidak nyaman, seperti itu. Tapi restitusi di sini yang harus kita garis bawahi adalah peserta didik mendapatkan penguatan karakter mereka dalam setiap kesalahan yang mereka lakukan. Kita arahkan untuk mereka mencari solusinya berdasarkan kesepakatan kelas atau yang akan ditujukan lagi kepada keyakinan kelas. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Sedangkan untuk konsekuensi bertahan dalam jangka waktu yang pendek dan restitusi masalah terpecahkan. Ya. Dan sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini hukuman biasanya anak cenderung patuh pada sebuah hukuman itu karena
ingatan mereka bahwa mereka khawatir dihukum, mereka takut disuruh nulis, mereka takut disuruh lari. Jadi kedisiplinan itu munculnya dari luar, bukan dari dalam diri mereka sendiri. Dan kemudian kalau untuk konsekuensi, monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan kalau untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dan untuk konsekuensi, penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Dan untuk hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Di situ ada kata kamu harus. Berarti mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus mau melakukan hukuman yang diberikan oleh gurunya, walaupun mereka tidak suka, walaupun mereka tidak nyaman. Sedangkan untuk konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Ya, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Artinya, pada saat kita memberikan konsekuensi kepada peserta didik, kita mempertanyakan, kalian mampu tidak melakukan konsekuensi dari kesalahan kalian? Nah, bila mereka mampu, maka kita tetap memberikan ucapan penguatan berupa terima kasih. Dan restitusinya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, untuk poin yang terakhir, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensinya, anak menghormati peraturan. Dan untuk restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Oke, setelah saya sampaikan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, poin yang paling menonjol sekali untuk restitusi adalah semua masalah diberikan lagi kepada peserta didik, dikembalikan lagi kepada mereka. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana mereka menanggapinya tanpa adanya rasa tidak nyaman di dalam diri mereka. Next, Bu Inap. Oke, kemudian lanjut 9 ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi restitusi di sini adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mereka belajar dari kesalahan mereka. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan baik hubungan antar murid maupun murid dengan guru. Tawaran bukan paksaan. Jadi di sini kita sebagai guru memberikan kesempatan lagi kepada anak. Kamu melakukan kesalahan atau misalnya datang terlambat. Itu kita tidak semena-mena langsung, wah kamu datang terlambat, kamu harus melakukan ini dan ini. Tapi untuk restitusi ini, kita ajak anak berdiskusi, kita memvalidasi masalahnya. Kemudian kita memberikan kepada anak kesempatan, apa yang harus kalian lakukan untuk menyelesaikannya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi mereka diberikan lagi kesadaran, apa sih kesepakatan yang sudah kita buat? Apa keyakinan kelas yang sudah kita setujui bersama? Sehingga mereka belajar untuk melihat diri mereka sendiri. Apakah yang saya lakukan salah? Apakah yang teman-teman lakukan benar atau salah? Itu jadi dikembalikan lagi ke mereka. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi tindakan apa yang nantinya akan diambil oleh peserta didik jika mereka melakukan kesalahan atau indisipliner. Dan restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kurikulum Merdeka ini menuntun peserta didik untuk lebih menemukan karakternya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yayat, bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak unik, jadi setiap anak tidak boleh kita paksa untuk seperti yang kita mau. Bahwa anak yang terlahir itu sudah memiliki goresan di dalam kertasnya. Kita sebagai guru hanya membantu menebalkan, bukan membuat goresan sendiri bagi setiap peserta didik, sehingga anak dapat menemukan keunikan dan dapat menemukan kemampuan dan karakter dirinya. Kemudian juga restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi restitusi di sini kita sebagai pendidik menuntun mereka untuk mencari setiap solusi pada setiap permasalahan. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, terkadang di kelas anak-anak yang melakukan kesalahan cenderung dijauhi oleh temannya, atau mereka terkadang lebih dipojokkan atau dipersalahkan lagi oleh temannya atau kelompoknya. Nah, di sini kita memfasilitasi
anak tersebut dan anak-anak yang lain untuk dapat mampu beradaptasi kepada temannya yang melakukan kesalahan sehingga mereka dapat diterima kembali di kelompoknya. Next, Bu Ima. Oke, kemudian eksplorasi konsep. Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi terkadang pertanyaan ini muncul di benak anak-anak, mengapa sih kita harus mengikuti peraturan? Mengapa kita harus disiplin di kelas? Terkadang kata disiplin pun itu untuk beberapa anak agak kurang nyaman, apalagi anak-anak yang cenderung aktif ya. Mereka kalau dengar kata disiplin, oh disiplin itu diam di kelas. Padahal disiplin itu adalah mereka dapat menempatkan diri dengan bijak bagaimana mereka saat belajar. Nah, lanjut Bu Ima. Oke, yang mana merupakan keyakinan kelas ya? Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Oke, kita bisa lihat di sini mana yang termasuk keyakinan kelas dan mana yang bukan dan mengapa. Jadi ya, di sini ada TK Dharma Wanita Persatuan 1. Jadi mereka membuat kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Oke. Untuk kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ya, di sini jadi untuk segitiga restitusi ini agar dapat berjalan, memang terlebih dahulu kita harus membuat kesepakatan di dalam kelas. Kesepakatan itu munculnya bukan dari guru, tapi dari peserta didik. Mereka menuliskan masing-masing kesepakatan kelas mereka. Nanti kemudian kita sortir menjadi keyakinan kelas. Next, Bu. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Oke, tabel T dan Y. Nah, di sini terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Tolong ya, boleh saya pinjam, nanti akan saya kembalikan. Kemudian terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berperilaku, tersenyum ramah, memberi salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim, memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Jadi tabel T dan Y di sini adalah peserta didik. Bagaimana mereka menempatkan diri untuk mendengar, terlihat, dan berperilaku dalam keseharian mereka, dalam pembentukan karakter mereka. Ya, di sini untuk tabel ada hormat dan bekerja. Tampak seperti, tidak tampak seperti. Untuk yang tampak seperti datang tepat waktu, dan yang tidak tampaknya sering hadir terlambat. Nah, ini juga sering terjadi dalam keseharian peserta didik. Menyapa teman dan guru setiap hari. Nah, tampak tidak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, dan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan. Jadi di sini hormat di sini maksudnya kapan peserta didik dapat melakukan perilaku yang menunjukkan kepada arah hormat, baik itu kepada temannya maupun kepada rekan gurunya, kepada gurunya. Kemudian bekerja, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, menyerahkan tugas tepat waktu dan tugas tidak diberikan. Next, Bu Ima. Ya, kita lanjut ke peraturan dan keyakinan kelas. Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu termasuk keyakinan kelas.
atau ada ininya ya, ada optionnya. Oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Jadi kita bisa melihat nih anak-anak ini memiliki tanggung jawab atau tidak. Terkadang kan ya sebagian anak-anak mereka semaunya. Kayak misalnya habis piket, sapu diletakkan di depan kelas. Itu juga kan tidak memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini termasuk kepada keyakinan kelas untuk menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya di sini adalah untuk menciptakan keselamatan pada diri mereka dan untuk lebih menghargai dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan, karena itu untuk kesehatan mereka sendiri. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan mereka. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu untuk keselamatan dan keamanan. Jadi peraturan di sini dibuat berdasarkan kesepakatan kelas yang nantinya akan diyakini oleh semua peserta didik, sehingga itu akan menjadi tolak ukur mereka di saat mereka melakukan kesalahan. Ya, apa yang harus mereka lakukan dan sudah sesuai atau belum dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati. Next, Bu Ima. Eksplorasi konsep ya, kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu untuk mempertahankan hidupnya, mereka itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Itu juga sangat diperlukan oleh anak-anak kita, oleh peserta didik, bahwa mereka itu terkadang untuk anak-anak yang sering mencari masalah, itu mereka biasanya kurang mendapat perhatian. Dengan mereka ditegur, diperhatikan oleh guru, nah itu mereka justru malah tambah semangat belajarnya. Kemudian penguasaan. Nah, bagaimana mereka menguasai atau penguasaan mereka di dalam kelas. Kesenangan ya, cenderung anak-anak itu selalu mencari kesenangan atas apa yang mereka lakukan. Kayak misalnya terkadang mereka belajar tuh suka memberikan masukan, Bu, kita belajarnya jangan begini terus, kita cari game, kita duduknya berubah, Bu, jangan seperti ini terus. Nah, itu kita sebagai guru harus memfasilitasi, jangan melihat hambatan, karena kita harus ajarkan pada peserta didik bahwa apapun yang terjadi, lihatlah solusi, bukan hambatan. Nah, kebebasan, disinilah anak-anak memiliki wajib untuk kita berikan kebebasan. Misalkan kita memberikan tugas, kita pengen tugasnya harus seperti ini, tapi kondisi anak-anak berbeda-beda, keunikan mereka berbeda-beda. Pastinya dari hasil pekerjaan mereka pun berbeda-beda. Nah, itu cara kita sebagai seorang pendidik menghargai dan memfasilitasi serta memberikan support dan semangat pada mereka untuk lebih menggali keunikan di dalam dirinya. Sekian untuk penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Sainab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sesi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol posisi guru, yaitu ada 5, yaitu sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Kita dikatakan sebagai guru yang dengan identitas gagal itu atau ini adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Contohnya, kalau kita berbuat, biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, atau melanggar aturan, kalau guru sebagai penghukum, biasanya kita langsung menghardik sebagai guru sebagai penghukum. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita akan berbicara seharusnya kalian gak harus seperti ini, gak usah harus ribut-ribut begini. Kalau begini kan jadinya kelasnya jadi berantakan. Nah, itu berarti membuat rasa bersalah. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, kita harus berbuat dengan membuatkan alasan untuk muridnya. Contoh, berarti kalau kita tadi anak itu membuatkan keonaran,
kenapa sih pada ribut aja? Coba, kenapa pada ribut aja? Coba dijelaskan. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi kalau kita sebagai pemantau, biasanya kita akan bilang terus. Jadi pada ribut aja nih, ibu itu ya 1, 2, 3 diam. Biasanya kita sebagai kayak gitu. Contohnya itu selama ini saya lakukan mungkin. Nah, kalau kita melakukan sebagai manajer, biasanya kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kita sebagai guru penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Sering ya Bapak Ibu kita melakukan hal seperti ini. Kita dengan nada mengancam. Jadi kalau misalkan nggak duduk dengan rapi, ibu hukum ya, gitu. Biasanya kita akan melakukan seperti itu. Hasilnya, anak-anak biasanya akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Enggak Bu, bukan saya yang ribut, tapi ini setegar, misalkan seperti itu. Jadi hasilnya dengan kalau kita memposisikan diri kita sebagai guru penghukum, biasanya anak-anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain, atau bahkan dia akan sering berbohong. Nah, hasilnya kaitannya dengan dunianya yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah, akhirnya anak-anak akan ngomong, biarin aja, nanti juga bu gurunya marah-marah lagi. Jadi efeknya itu tidak lama, tidak konsisten, jadi hanya bersifat sementara. Dan akhirnya dampak pada muridnya adalah dengan cara mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi. Jadi pada saat yang ada kita, dia nggak ribut, tapi pada saat kita nggak ada, dia ribut lagi. Jadi itu kalau memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kalau memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, kalau kita akan berbicara, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan ibu stres, pusing, kelasnya ribut melulu, misalkan seperti itu. Dia biasanya anak-anak juga akan sama. Bukan saya Bu, bukan saya ribut di sini Bu, mungkin seperti itu. Jadi akhirnya mereka akan menyangkal, tidak mengakui kesalahannya, dan akhirnya mereka berbohong. Bukan saya Bu yang ribut Bu, tapi sini gitu, seperti itu. Dan akhirnya murid pun akan meletakkan gurunya di dalam dunia yang berkualitasnya. Akhirnya dia akan ngomong, maafin saya ya Bu, itu tapi jangan terjadi Bapak Ibu. Terkadang anak-anak itu mau mengakui kesalahannya, dan dampaknya pada murid itu adalah merasa rendah diri karena dia telah melakukan kesalahan. Tapi kalau kita memposisikan diri sebagai teman, kita biasanya akan bisa berkata, ayolah lakukan demi ibu, biar ibu kelas kita bisa nyaman. Masa kamu tidak mau? Nah, seperti itu. Tapi akhirnya anak-anak akan merasa ketergantungan. Misalkan akan kita bisa beri reward tadi yang seperti Bu Dewi katakan, misalkan yang selesai duluan akan dapat bintang. Nah, tapi mereka itu mengerjakannya karena ada bintangnya aja. Tapi pada saat kita tidak memberikan reward, mereka akan biasa-biasa aja. Mungkin seperti itu. Terus akhirnya murid-murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman loh, seperti saya. Jadi mereka tuh menganggap, terkadang saking menganggapnya teman, terkadang mereka jadi suka bablas. Nah, jadi kita tetap memposisikan teman yang bisa ada batasannya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya dampak pada muridnya adalah murid itu akan menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tapi kalau kita berposisi sebagai pemantau, ya kan, ya hasilnya anak-anak akan menyesuaikan diri bila tidak dewas. Jadi kalau kita nggak ada, ya mereka akan melakukan hal yang sama lagi. Tapi kalau kita ada, mereka akan coba tertib, diam, karena mereka akan menyesuaikan diri bila merasa diawasi. Dan akhirnya anak-anak pun akan berkata, berapa banyak yang harus saya peroleh ya, berapa halaman yang harus saya tulis ya kalau saya melakukan kesalahan. Dan dampak pada muridnya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah pada diri. Jadi kalau dia udah melakukan kesalahan, dia mikir, waduh nanti saya dihukum nih, suruh ngapain nih, suruh lari mungkin berapa putaran, atau saya suruh nulis di berapa halaman, mungkin seperti itu. Jadinya anak akan merasa dirinya itu kalau melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman, tapi kalau dia melakukan hal yang baik, dia akan mendapatkan reward untuk dirinya. Tapi kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, ya kan, hasilnya kita bisa mewakilkan pribadi anak-anak kita sendiri. Dan murid akhirnya meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunianya yang berkualitas. Jadi bukan lagi kita yang memposisikan dirinya, tapi dia sudah memposisikan dirinya sebagai individu yang berkualitas.
dan akhirnya mereka pun dampaknya pada mereka adalah mereka mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri mereka masing-masing. Next, Bu Dewi. Nah, ini ada contoh pernyataan-pernyataan dan yang sering kita lakukan kepada anak didik kita. Dan sini kita akan bisa lihat kita sebagai posisi apa level guru kita. Contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini di garis bawah adalah kecewa sekali. Berarti kita selalu memposisikan diri kita sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Tapi kalau kita berkata, kamu tidak pernah benar nih ngelakuinnya, kamu salah mulu nih ngerjainnya. Nah, berarti kita memposisikan diri sebagai guru penghukum. Jadi karena menjudge anak itu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita telah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak kalian. Nah, berarti kalau kayak gitu, berarti kita memposisikan diri kita sebagai teman buat anak-anak didik kita. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, di sini sudah di garis bawah itu stiker. Berarti ada iming-iming atau ada reward, ya kan? Nah, berarti kita memposisikan diri kita sebagai pemantau. Nah, kalau misalkan gak ada stikernya bagaimana? Nah, anak-anak gak bakalan melakukan hal yang baik karena nggak ada rewardnya. Atau anak-anak juga akan melakukan hal yang buruk karena akan ada sanksinya. Jadi posisi kita itu adalah posisi sebagai pemantau. Selanjutnya, kalau kita akan berkata bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nah di sini kita adalah mempertanyakan kepada anak-anak bagaimana kalau kamu terlambat, ya. Jadi kita udah punya kesepakatan sebelumnya sama anak-anak tuh kalau kita udah bikin keyakinan dan kesepakatan di dalam kelas. Kalau kita melakukan seperti ini, berarti kita udah memposisikan diri kita sebagai manajer buat anak didik kita. Jadi di garis bawah kita banyak lebih menitik beratkan kepada penyelesaian masalah kepada anak didik kita. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Pasti kamu yang paling posisikan diri kita sebagai penghukum. Saya ada di dalam kelas saya tuh yang secara nggak sadar saya telah melakukan hal seperti ini, yang 5 posisi ini, Bapak Ibu. Kalau sebagai penghukum mungkin di salah satu daerah kita udah sering melakukannya ya Bapak Ibu ya. Karena saya pun udah merasakan sebelum belajar seperti ini, kita nggak tahu posisi diri kita tuh seperti apa. Contoh, kalau di kelas saya itu ada anak yang lama sekali nulisnya. Di saat anak-anaknya sudah pada selesai semua, tinggal 2 anak ini yang tidak selesai. Jadi menghambat pembelajaran, yang kalau menurut kita menghambat pembelajaran kita untuk selanjutnya. Hal sudah kita bahas, hal sudah kita selesaikan, masuk ke materi selanjutnya, tapi melihat anak ini belum selesai, jadi merasa dia itu penghambat buat pembelajaran KBM itu ternyata salah besar. Jadi kadang saya secara nggak langsung selalu bilang, kenapa sih Rehan kamu lama sekali ngerjainnya gitu. Kenapa sih nggak pernah kelar-kelar, nulisnya lama sekali, Benzema misalkan seperti itu. Jadi secara nggak langsung saya telah memposisikan diri saya itu sebagai penghukum. Padahal mungkin ya emang sudah karakteristik murid itu sendiri ya Bu, ya emang kalau nulis itu lama, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita bisa melakukan memposisikan diri kita sebagai 5 posisi diri kita, mungkin anak-anak tuh bisa menjadi nyaman atau di posisi yang mana Bapak Ibu kira-kira? Sebagai pembuat orang bersalah kah? Penghukum? Teman? Pemantau? Manajer? Atau yang mana? Kira-kira menurut Bu Dewi yang bisa disenangi oleh anak-anak didik kita yang mana Bu Dewi? Sebagai teman. Tapi kalau kebablasan juga kayaknya bikin anak-anak jadi melendot mulu kita ya. Ayo dong ibu, ayo dong kita mau belanja gitu kan. Terkadang suka, kalau saya merasa juga agak risih juga. Jadi terkadang kita juga dalam satu momen KBM juga harus pandai-pandai membuat memposisikan diri kita kapan sebagai teman dan kapan sebagai manajer kalau saya lihat, ya kan. Tapi kalau penghukum terkadang kita nggak perlu memposisikan diri, terkadang kita suka keceplosan langsung menghukum mereka, ya kan. Pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya. Cuma mungkin setelah kita belajar dari ini, modul ini, materi ini, mungkin kita harus lebih banyak belajar untuk bagaimana cara untuk jadi memposisikan diri sebagai manajer. Jadi banyak melakukan pertanyaan atau lebih banyak untuk anak-anak menyelesaikan masalah dengan kita melibatkan anak itu sendiri. Next, Bu Dewi, saya akan coba menjelaskan tentang segitiga yang dijelaskan oleh Bu Dewi Purnawasari.
Nah, tadi secara sekilas Ibu Dewi Purnamasari sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 hal yang akan membuat kalau anak-anak melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama, kita menanyakan keyakinannya dulu, karena di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita sudah membuat kesepakatan kelas, di mana beda tadi ya Bu ya, Bapak Ibu, peraturan dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kalau anak-anak sudah di kelas kita sudah memiliki keyakinan kelas atau punya kesepakatan kelas, itu akan beda rasanya dengan kita memberikan peraturan kelas dalam yang kita buat diri sendiri. Jadi dengan anak-anak melanggar suatu keyakinan kelas yang telah kita buat, kita akan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat. Contohnya misalkan dia terlambat, pada keyakinan kelas kita adalah datang 10 menit sebelum masuk misalkan. Dalam tanyakan keyakinan kelas, kita akan bertanya pada saat dia terlambat, kemarin kesepakatan kelas kita apa ya, Ismail misalkan. Kita akan menanyakan keyakinan yang telah kita buat. Akhirnya yang kedua adalah menstabilkan identitas. Nah, dengan kamu terlambat, apakah kamu telah melanggar kesepakatan kelas kita? Nah, jadi kita tidak langsung, kamu tuh terlambat, bla bla bla. Kita langsung sebagai tadi yang Bu Dewi katakan, kita langsung sebagai penghukum, tapi kita menggunakan segitiga restitusi ini sebagai anak-anak yang melanggar kesepakatan kelas kita. Yang ketiga, dengan validasi kebutuhan, kita tanya baik-baik apa alasan dia bisa terlambat masuk ke kelas sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati. Next, Bu Dewi. Nah, ini untuk menstabilkan identitas, contohnya gini. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Terkadang kita suka pas semena-mena lah. Kalau apalagi ada anak yang rusuh lah kalau dalam kelas, ribut banget sih gitu. Terkadang kita suka spontanitas ya Bapak Ibu. Kalau apalagi kalau ada yang terlambat, kemana aja lo terlambat. Nah, kalau kita harusnya jangan sampai bikin mereka tuh gagal, merasa bersalah atau gimana, tapi kita bikin dia tuh yang bersalah itu menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa berbuat salah, kita bisa berkata dengan cara berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, pernah membuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tuh jangan langsung menjudge anak itu salah. Jadi kita tanya dulu baik-baik, kenapa kamu berantem? Emang di kesempatan kita boleh membuat keributan dalam kelas? Emang masalahnya apa? Jadi kita tanya baik-baik, awal timbul masalahnya, kesepakatan itu dilanggar. Mungkin seperti itu. Jadi jangan sampai anak itu merasa gagal, tapi kita bisa bikin anak itu merasa positif terhadap dirinya sendiri. Next, Bu Dewi. Nah, kita juga bisa membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Tadi di awal, Ibu Dewi juga sudah menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi terkadang ada anak-anak tuh yang melakukan kesalahan, itu pasti ada yang ingin mencari perhatian. Ada yang pengen karena pengen bebas. Nah, ada yang misalkan di rumahnya itu ya dia nggak bisa teriak-teriak, nggak bisa lari-larian, tapi akhirnya pas di sekolah dia lari-larian mencari kebebasan. Nah, itu kita lihat dulu tuh anak itu seperti apa. Jadi contoh kita akan bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya kan? Nah, kita bisa berkata seperti itu. Nah, yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Jadi kita terkadang kalau anak itu ribut lari-larian, kita tanya aja, kamu pasti punya alasan kenapa kamu lari-larian. Nah, kita bisa bertanya seperti itu, karena pasti ada kebutuhan dasar dari dia tidak terpenuhi, yang mungkin kita bisa cari dari kita bertanya seperti ini. Apa yang penting bagi kamu kalau kamu lari-larian? Nah, yang kedua, selanjutnya kamu boleh tetap usaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru ya. Misalkan boleh lari-larian nanti pada saat jam olahraga, kan lebih enak kalau pada saat jam olahraga. Tapi kalau dalam kelas jangan ya nak. Mungkin kita bisa ngomong seperti itu. Mungkin awalnya emang agak kaku ya Bu, tapi dari belajar ini mungkin pelan-pelan kita akan sama-sama menjadi guru yang sesuai dengan tuntutan zaman sekarang gitu, seperti itu. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, menjadi misalkan ada anak yang contohnya 0,
salah semua. Nah, kita nggak bisa langsung, kamu bego nih, nggak ngerjain, bla 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 bla. Kadang kita suka keceplosan begitu, tapi kita bisa bilang, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi, besok lagi, ya kan? Jadi kita tetap bikin anak itu tidak merasa negatif terhadap dirinya. Jadi kita bisa tetap melakukan hal yang positif, biar dia itu merasa positif juga terhadap dirinya. Mungkin seperti itu. Next, Bu Dewi. Nah, untuk merayakan keyakinan, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kita bisa menanyakan, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Contoh, kayak kemarin banyak di kelas saya itu tidak memakai atribut yang lengkap. Saya tanya, kalau di sekolah itu kita harusnya memakai atributnya apa aja ya? Jadi kita bikin keyakinan yang udah kita buat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi dalam itu mereka nanya, oh iya ya, harus pakai dasi, harus pakai sabuk, harus pakai sepatu hitam. Jadi mereka harus nanya dulu, kita tanyakan dulu tentang keyakinan yang udah ada, tentang nilai-nilai universal yang telah kita sepakati, kelas yang ideal seperti itu, yang ideal itu seperti apa, dan kamu ingin jadi. Itu contoh kata-kata yang bisa kita katakan kepada anak didik kita. Terima kasih atas attention yang selama ini diberikan. Mohon maaf segala sesuatunya. Yang pasti kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya, kepada teman-teman saya. Kita sama-sama belajar untuk mewujudkan SDN Warakas 05 yang lebih solid, lebih maju lagi pastinya, dan menghasilkan anak didik kita yang lebih hebat lagi sesuai dengan kodratnya. Mungkin itu aja dari kami bertiga. Mohon maaf atas segala sesuatu kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.